Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Handriwan Iqmal dengan NIM 2203200032. Eh, Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Baik, saya akan di sini membahas tentang materi eh, tanaman belum menghasilkan atau TBM. Pertama ada persiapan sebelum pemindahan bibit. Ada beberapa hal yang dilakukan sebelum pemindahan bibit ini. Bibit yang siap dipindahkan, yang pertama syaratnya adalah umur bibit berkisaran 10 hingga 14 bulan. Pada usia ini, bibit telah tumbuh dengan baik dan siap menghadapi kondisi lapangan. Yang kedua, ada tinggi bibit. Tinggi bibit antara 80 sampai dengan 100 cm dengan minimal 15 sampai dengan 20 daun helai sudah terbuka sempurna. Selanjutnya ada kondisi batang dan akar. Batang bibit harus kokoh dan sehat dengan akar kuat, tidak terbelit di polybed. Bibit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit akan sulit berkembang setelah dipindahkan ke lapangan. Pastikan akar tersebut baik dalam polybed. Bibit kelapa sawit dengan akar yang terlalu panjang atau terbelit di polybed dapat mengalami beberapa masalah serius setelah dipindahkan ke lapangan. Adapun masalahnya, yang pertama pertumbuhan terhambat. Akar yang terlilit di polybed tidak dapat berkembang dengan baik setelah ditanam di lapangan. Akar yang terlipat atau melingkar tidak bisa menyebar secara optimal di dalam tanah. Sehingga kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah akan terganggu. Ini dapat menyebabkan pertumbuhan bibit menjadi terhambat atau kerdil. Yang kedua, penyerapan air dan nutrisi menurun. Akar yang sehat berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Jika akarnya terbelit, area penyerapan menjadi lebih terbatas, sehingga tanaman tidak mendapatkan nutrisi dan air yang cukup. Akibatnya, tanaman akan mengalami kekurangan nutrisi yang ditunjukkan dengan daun yang menguning, kerdil, atau bahkan layu. Selanjutnya ada stres tanaman. Bibit dengan akar yang terbelit lebih rentan mengalami stres saat ditanam di lapangan. Akar yang terbelit cenderung lebih lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru di lapangan. Stres ini bisa menyebabkan tanaman gagal beradaptasi sehingga pertumbuhannya terganggu dan bibit bisa mati dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding bibit dengan akar yang sehat. Selanjutnya, ada kerusakan akar. Saat polybed dibuka, akar yang terbelit seringkali rentan rusak. Kerusakan akar saat pemindahan mengurangi kemampuan tanaman untuk bertahan di lingkungan yang baru dan memperlambat proses adaptasi. Akar yang rusak lebih rentan terhadap infeksi penyakit yang bisa memicu masalah kesehatan tanaman lebih lanjut. Lalu, ada kegagalan pertumbuhan jangka panjang. Akar yang tidak berkembang dengan baik pada tahap awal akan berdampak pada pertumbuhan jangka panjang. Tanaman kelapa sawit dengan akar yang terbelit mungkin tidak pernah mencapai potensi penuh dalam hal ukuran, produksi buah, dan umurnya ekonomisnya. Hal ini menyebabkan tanaman kurang produktif dan berpotensi tidak mampu memberikan hasil yang optimal. Dan yang terakhirnya adalah kesehatan bibit. Bibit yang siap dipindahkan harus bebas dari penyakit dan serangan hama.
Bibit yang terinfeksi akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lapangan dan dapat menghambat produktivitas jangka panjang. Itu adalah beberapa persiapan sebelum pemindahan bibit yang harus kita penuhi. Yang pertamanya ada tadi bibit yang uh, umur bibit yang harus full sampai dengan 14 bulan. Yang kedua, tinggi bibitnya antara 80 sampai dengan 100 cm. Kemudian kondisi batang dan akar yang harus sehat. Nah, itu adalah beberapa persiapan sebelum pemindahan bibit. Baik, kedua kita akan masuk ke persiapan lahan. Di persiapan lahan juga kita ada beberapa syarat. Pertama ada pembersihan lahan, yang kedua pengolahan tanah, yang ketiga pengakuran, keempat pembuatan lubang tanam, dan yang kelima jarak tanam. Baik, akan kita bahas satu persatu. Nah, mungkin izin minum sebentar. Oke, mari kita lanjutkan. Yang pertama ini adalah pembersihan lahan. Lahan harus dibersihkan dari gulma, semak belukar, serta sisa tanaman sebelumnya yang dapat menghambat pertumbuhan bibit. Gulma akan bersaing dengan bibit dalam mendapatkan nutrisi air dan cahaya matahari. Yang kedua, pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara pembajakan atau mencangkul sedalam 30 sampai dengan 40 cm ke dalam tanah. Hal itu bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan sirkulasi udara serta penyerapan air oleh akar tanaman. Kemudian yang ketiganya adalah pengakuran. Apabila pH tanah terlalu rendah, misal kurang dari 4 atau 5, tanah perlu dikapur menggunakan dolomit untuk menetralkan kesamaan tanah. Tanah dengan pH ideal antara 4,5 atau sampai dengan 5,5 untuk mendukung pertumbuhan kelapa sawit secara optimal. Selanjutnya ada pembuatan lubang tanam. Lubang tanam harus memiliki ukuran 60 x 60 x 60 cm. Lubang disiapkan 2 minggu sebelum pemindahan agar tanah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Penggemburan tanah di sekitar lubang juga penting untuk mendukung perkembangan akar. Dan yang terakhir ada jarak tanam. Jarak tanam yang direkomendasikan adalah meter tanaman dengan pola segitiga sama sisi. Jarak ini akan memastikan setiap pohon memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh tanpa bersaing untuk mendapatkan cahaya, air, dan unsur hara. Itu adalah beberapa persiapan lahan. Selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan unsur hara tanah. Sebelum pemindahan bibit, pastikan tanah mengandung unsur hara yang cukup, baik makro maupun mikro. Unsur hara ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan awal bibit setelah ditanam di lapangan. Baik, yang pertama unsur hara makro. Pertama adalah nitrogen. Penting untuk pertumbuhan daun dan batang serta proses fotosintesis. Itu merupakan fungsi dari nitrogen. Yang kedua ada fosfor, yaitu fungsinya adalah mendukung perkembangan akar dan metabolisme energi. Yang ketiga ada kalium. Fungsinya adalah meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit serta membantu pengaturan air dalam tanaman. Selanjutnya ada magnesium,
yaitu berperan penting dalam pembentukan klorofil untuk fotosintesis. Yang selanjutnya ada kalsium. Fungsinya adalah memperkuat dinding sel dan mengatur pembelahan sel. Ya, itu adalah beberapa unsur hara makro. Yang pertama ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium. Selanjutnya adalah unsur hara mikro. Unsur hara mikro ada uh, tiga bagian. Yang pertamanya adalah besi atau Fe. Fungsinya mendukung pembentukan klorofil dan proses respirasi tanaman. Yang kedua ada mangan atau Mn, penting dalam proses fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Yang ketiga ada Seng atau Jn, membantu sintesis hormon yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pembibitan. Mohon maaf. Maksud saya selanjutnya kita akan masuk ke tahapan pemindahan bibit. Ya, ada beberapa proses di dalam pemindahan bibit ini. Yang pertama ada pengangkutan bibit, yang kedua penanaman di lapangan. Yang pertama pengangkutan bibit. Sebelum pengangkutan bibit disiram untuk menjaga kelembaban tanah dalam polybag. Hal ini untuk mengurangi stres pada tanaman sebelum pengangkutan. Kemudian metode pengangkutannya adalah bibit diangkut menggunakan kendaraan tertutup atau terlindung dari sinar matahari langsung untuk mencegah stres dan panas. Pastikan bibit disusun secara vertikal dan polybag tidak sobek selama pengangkutan. Kemudian penyimpanan sementara. Apabila bibit tidak langsung ditanam, letakkan bibit di tempat yang teduh dan terlindung dari angin untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Kemudian keduanya adalah penanaman di lapangan. Yang pertama, pembukaan polybag. Polybag harus dirobek dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Pemotongan dilakukan di bagian bawah dan samping polybag, sehingga akar dapat ditarik keluar dengan aman. Kemudian yang kedua, penempatan bibit. Bibit harus ditempatkan di tengah lubang dengan posisi tegak lurus. Akar harus disebar dengan baik dan tidak terlihat di dalam tanah. Bagian leher akar harus berada tepat di permukaan tanah. Kemudian yang ketiganya, penimbunan tanah. Setelah bibit ditempatkan, lubang ditutup kembali dengan tanah gembur hingga penuh. Tanah kemudian dipadatkan secara perlahan untuk memastikan akar terbenam dengan baik namun tidak mendapatkan sirkulasi udara. Yang terakhir, penyiraman awal. Setelah penanaman, bibit harus segera disiram dengan air untuk memastikan kelembaban tanah dan mengurangi risiko stres pada tanaman. Selanjutnya kita masuk ke perawatan setelah penanaman atau tahap TBM. Yang pertama, pemupukan. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 3 sampai dengan 4 bulan sekali. Pupuk yang digunakan dapat berupa NPH, urea, mohon maaf, pupuk yang digunakan berupa NPK, urea, dolomit, atau pupuk organik. Dosis pemupukan pada tahun pertama, dosis pemupukan lebih rendah dan meningkat sering pertambahan usia tanaman. Pemupukan awal difokuskan pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan dan pertumbuhan daun dan akar. Tahun pertama atau TBM pertama. Pada tahun pertama, fokus pemupukan adalah untuk mendukung pertumbuhan awal bibit, khususnya pertumbuhan akar dan daun.
Dosis pemupukan pada tahun pertama relatif lebih rendah dibanding tahun-tahun berikutnya, karena bibit masih dalam tahap adaptasi dan pertumbuhan awal. Frekuensi pemupukan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Ya, 3 bulan sekali dalam setahun. Kemudian dosis pemupukan berikut adalah dosis. Ya, kemudian adapun dosis pemupukannya untuk NPK 15-15, takarannya 300 gram per pohon. Untuk urea atau nitrogen ya, 150 gram per pohon. Untuk dolomit yaitu magnesium, 100 gram per pohonnya. Pupuk organik 2-3 kilogram per pohon. Bisa berupa kompos atau pupuk kandang tergantung kebutuhan dan kondisi tanah. Adapun waktu pemupukannya yaitu pemupukan setelah bibit dipindahkan ke lapangan sekitar 1 bulan setelah penanaman. Kemudian selanjutnya pemupukan yang kedua 3 bulan setelah pemupukan pertama. Kemudian pemupukan ketiganya adalah 6 bulan setelah pemupukan pertama. Selanjutnya pemupukan keempat 9 bulan setelah pemupukan pertama. Baik, kita masuk ke tahun kedua TBM. Pada tahun kedua, dosis pemupukan mulai ditingkatkan karena tanaman sudah mulai tumbuh lebih besar dan memerlukan lebih banyak nutrisi. Fokus pemupukan tetap pada nitrogen dan fosfor untuk mendukung pertumbuhan daun dan akar. Namun kalium juga mulai ditingkatkan untuk memperkuat batang. Adapun frekuensi pemupukan dilakukan setiap bulan sekali, 3 kali dalam setahun. Dan dosisnya pun akan bertambah. Dosisnya seperti untuk NPK 400 gram per pohon. Untuk urea atau nitrogen 200 gram per pohon. Kemudian untuk dolomit, magnesium sekitar 150 gram per pohon. Untuk kalium atau KCl 100 gram per pohon. Selanjutnya pupuk organik 5 sampai dengan 8 kg per pohonnya, tergantung kondisi tanah. Kemudian interval waktunya adalah pemupukan pertama 12 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Kemudian pemupukan kedua 16 bulan setelah pemindahan bibit. Dan pemupukan ketiga sekitar 20 bulan setelah pemindahan pupuk. Selanjutnya kita masuk ke tahun ketiga TBM. Pada tahun ketiga, dosis pemupukan kembali ditingkatkan karena tanaman mulai mendekati fase tanaman menghasilkan, yaitu TM. Fokus utama pemupukan pada tahun ini adalah memperkuat batang dan akar, serta memastikan tanaman siap untuk mulai berbuah. Frekuensi pemupukan dilakukan 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun. Dosisnya pun akan bertambah. Untuk NPK 500 gram per pohon, ureanya 250 gram per pohon, dolomit 200 gram per pohon, kalium 150 per pohon, dan pupuk organik 8 sampai dengan 10 kg pohon, tergantung kondisi tanah. Interval waktu pemupukan pertama 24 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Untuk pemupukan kedua 28 bulan setelah pemindahan bibit. Dan untuk pemupukan ketiga 32 bulan setelah pemindahan bibit ke lapangan. Adapun poin-poin penting dari nitrogen, fosfor, kalium, dolomit, dan pupuk organik adalah nitrogen penting untuk pembentukan daun dan batang. Nitrogen diberikan lebih banyak pada fase awal atau tahun pertama untuk mendukung pertumbuhan vegetatif. Yang kedua, fosfor dibutuhkan untuk perkembangan akar yang sehat. Fosfor penting sejak awal penanaman. Kalium meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan serangan penyakit, serta membantu pengaturan air dalam tanaman.
Kalium ditingkatkan pada tahun kedua dan ketiga untuk memperkuat batang. Kemudian untuk dolomit berfungsi sebagai sumber magnesium untuk fotosintesis dan meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian yang terakhir, pupuk organik. Ini ditambahkan untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah yang membantu penyerapan pupuk kimia dan mempertahankan kelembaban tanah. Itu adalah beberapa tahapan untuk TBM, mulai dari TBM 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan masuk ke pengendalian gulma. Ya. Gulma dapat menghambat pertumbuhan kelapa sawit karena bersaing untuk mendapatkan nutrisi air, cahaya. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangat penting dan dapat dilakukan secara manual, penyiangan, atau menggunakan herbisida yang aman. Jenis-jenis gulma yang umum pada tahap TBM adalah yang pertama ada gulma berdaun lebar. Gulma berdaun lebar umumnya tumbuh subur di lahan yang terbuka dan memiliki banyak cahaya. Jenis gulma ini cepat tumbuh dan memiliki kemampuan kompetitif yang tinggi dalam mengambil nutrisi dari tanah. Beberapa jenis sering ditemukan di kebun kelapa sawit adalah Agratum conijodis. Gulma ini dikenal sebagai pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya bersaing untuk mendapatkan air dan nutrisi. Kemudian ada Borreria alata, yaitu memiliki daun berbentuk opah dan cepat menyebar di lahan terbuka. Yang ketiga ada Micania micrantha atau selaput tunggul. Tumbuhan merambat yang dapat menutupi tanaman utama dan menghalangi cahaya matahari. Yang keempat adalah Biden pilosa atau ketur. Gulma ini memiliki batang yang kokoh dengan daun lebar dan sering tumbuh di antara barisan tanaman kelapa sawit. Kemudian ada gulma berdaun sempit atau grasses. Gulma berdaun sempit biasanya terdiri dari spesies rumput-rumputan yang tumbuh dengan cepat dan memiliki sistem perakaran yang kuat. Mereka sangat kompetitif dalam hal pengambilan air dan nutrisi. Jenis-jenis gulma berdaun sempit yang sering ditemukan adalah yang pertama, Imperata sclindria, salah satu gulma paling berbahaya yang sering tumbuh di lahan kelapa sawit. Alang-alang memiliki sistem perakaran yang dalam dan menyebar luas. Yang kedua ada Sinodon dactylon atau rumput teki. Gulma berakar kuat dan menjalar, tumbuh cepat dan sulit dihilangkan. Yang ketiganya ada Eleusine indica atau rumput belulang. Gulma ini tumbuh dengan cepat di lahan terbuka dan kering, serta mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Selanjutnya ada gulma tipe pakis. Gulma jenis pakis tumbuh di lahan yang lembab dan teduh. Mereka biasanya tumbuh di bawah naungan kelapa sawit atau di daerah yang cenderung basah. Jenis-jenis gulma pakis yang umum ditemukan di kebun kelapa sawit antara lain Nephrolepis biserata atau pakis paku. Gulma ini tumbuh di area yang lembab dan dapat menyebar luas jika tidak dikendalikan. Yang kedua ada Stenoclaena palatris, pakis merambat yang sering ditemukan di daerah yang tergenang air atau tanah yang lembab. Selanjutnya ada gulma tipe teki-tekian atau setges. Gulma teki-tekian memiliki daun yang kaku dan tajam serta akar yang kuat. Mereka dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, terutama di lahan basah atau tergenang. Jenis-jenis yang sering dijumpai adalah Cyperus rotundus atau teki liar, salah satu gulma yang paling sulit dikendalikan karena akarnya yang sangat dalam dan mudah tumbuh kembali. Yang kedua ada Cyperus Griligia, teki kuning. Gulma ini memiliki perakaran kuat dan tumbuh di area yang memiliki drainase buruk. Selanjutnya ada gulma merambat. Gulma merambat cenderung menyebar dengan cepat di atas tanaman kelapa sawit, sehingga menghalangi cahaya matahari. Dibutuhkan oleh tanaman. Beberapa jenis gulma merambat yang sering ditemui adalah yang pertama,
Mikania migranta atau selaput tunggul. Tumbuhan merambat ini dapat menutupi tajuk pohon kelapa sawit dan mengurangi penetrasi cahaya. Yang kedua ada Passiflora Phaeotida atau Markisa liar. Gulma merambat ini memiliki daun berumai dan seringkali menutupi tanaman utama. Adapun dampak negatif gulma pada tahap TBM adalah yang pertama, bersaing untuk nutrisi dan air. Gulma bersaing langsung dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dari tanah dan air. Jika gulma dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit kekurangan nutrisi penting sehingga pertumbuhannya terganggu. Yang kedua, mengurangi penetrasi cahaya matahari. Gulma jenis merambat seperti Makania migranta dapat menutupi daun tanaman kelapa sawit dan menghalangi sinar matahari. Ini dapat mengganggu proses fotosintesis yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, menjadi inang bagi hama dan penyakit. Beberapa gulma dapat menjadi inang bagi hama atau penyakit yang dapat menyebar ke tanaman kelapa sawit. Misalnya, gulma berdaun lebar dapat menarik hama seperti ulat atau kumbang yang juga menyerang kelapa sawit. Kemudian yang terakhir ada menghambat akses perawatan gulma yang tumbuh lebat dan menyulitkan akses petani untuk melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan daun. Hal ini mengakibatkan perawatan yang tidak optimal bagi tanaman kelapa sawit. Baik, selanjutnya adalah pengendalian gulma pada tahap TBM. Pengendalian gulma sangat penting. Tahap TBM untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit tidak terganggu. Beberapa metode pengendalian gulma yang efektif adalah yang pertama, pengendalian secara manual atau penyiangan. Penyiangan secara manual adalah metode yang umum dilakukan, terutama untuk gulma yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman. Proses ini dilakukan dengan cara mencabut gulma menggunakan tangan atau alat sederhana. Penyiangan manual efektif untuk gulma berdaun lebar dan set gas, namun memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Yang kedua, ada penggunaan herbisida. Herbisida pratumbuh. Herbisida jenis ini diaplikasikan sebelum gulma mulai tumbuh. Mereka bekerja dengan mencegah perkecambahan atau pertumbuhan bibit gulma. Herbisida pratumbuh cocok untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan berdaun sempit pada tahap awal pertumbuhan. Herbisida pasca tumbuh. Herbisida pasca tumbuh diaplikasikan langsung pada gulma yang sudah tumbuh. Jenis herbisida ini bekerja dengan meresap melalui daun dan menghentikan pertumbuhan gulma. Contoh herbisida pasca tumbuh termasuk herbisida selektif dan non-selektif, tergantung pada jenis gulma yang dikendalikan. Kemudian ada pengendalian dengan mulsa. Penggunaan dengan mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh dapat membantu menekan pertumbuhan gulma. Gulma menjaga, mohon maaf, mulsa menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan menekankan pertumbuhan gulma sekitar tanaman. Kemudian yang terakhir ada pengendalian secara biologis. Pengendalian secara biologis menggunakan agen hayati seperti serangga pemangsa atau patogen alami untuk mengurangi populasi gulma. Ini merupakan metode yang ramah lingkungan, namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara gulma dan agen biologis yang digunakan. Hmm. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengairan. Selama masa TBM, kelapa sawit membutuhkan pasokan air yang cukup, terutama pada musim kemarau. Jika lahan memiliki keterbatasan air, irigasi tambah atau penyiraman manual bisa dilakukan. Tanaman muda sangat rentan terhadap kekeringan, sehingga perawatan pengairan harus diperhatikan.
Baik, misalnya kita lanjut ke pemangkasan daun. Daun-daun yang kering, rusak, atau terkena penyakit harus dipangkas secara berkala. Pemangkasan membantu meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi cahaya, yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan menjaga kelembaban berlebihan yang dapat memicu penyakit. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Jenis hama pada tahap TBM, yang pertama ada ulat pemakan daun. Ulat merupakan hama yang sering menyerang daun kelapa sawit pada tahap TBM. Mereka memakan daun, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Jenis ulat yang pertama ada Setotosa axina atau ulat api. Yang kedua ada Mahesena corbeti. Yang ketiga ada Darna trima. Dan yang keempat ada Metisa plana atau ulat bulu. Gejala serangan yaitu daun yang diserang akan terlihat bolong-bolong, berubah warna menjadi coklat atau bahkan mengering. Dalam serangan berat, ulat dapat memakan seluruh dan daun sehingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis. Kemudian pengendaliannya adalah pemantauan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi ulat sejak dini. Yang pertama, pengendalian biologis, yaitu menggunakan musuh alami ulat seperti parasitoid dan predator, misalnya Telenomus untuk telur ulat. Yang kedua ada pengendalian kimia. Jika serangan ulat parah, insektisida seperti deltametrin atau chlorpyrifos dapat digunakan. Kemudian ada kumbang tanduk. Kumbang tanduk adalah hama yang sering menyerang kelapa sawit muda. Kumbang dewasa menggali lubang pada bagian pucuk tanaman untuk bertelur, yang mengakibatkan kerusakan mekanis pada jaringan tanaman. Gejala serangan yaitu kumbang tanduk menggali lubang di pucuk kelapa sawit, menyebabkan daun menjadi rusak, tidak terbuka sempurna, atau berbentuk kipas. Dan pada kasus berat, tanaman dapat mati. Adapun pengendaliannya, yang pertama pengendalian biologis, penggunaan virus Orites sebagai agen biologis untuk menginfeksi dan membunuh kumbang tanduk. Kemudian secara pemangkasan maksud saya pemangkasan dan sanitasi, yaitu membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi atau mati untuk mencegah perkembangan kumbang di area sekitar. Kemudian yang ketiga, pengendalian kimia, aplikasi insek insektisida sistemik pada area yang diserang untuk membunuh kumbang yang masih hidup di dalam tanaman. Selanjutnya ada rayap. Rayap menyerang akar dan batang kelapa sawit muda. Mereka memakan jaringan tanaman dari dalam, menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati jika tidak segera diatasi. Adapun gejala serangannya adalah tanaman terlihat layu meskipun kondisi lingkungan baik. Jika tanaman dicabut, akar terlihat rusak dan bagian dalam batang berlubang. Pengendaliannya adalah pemantauan rutin, memeriksa gejala awal serangan rayap, terutama di area yang dekat dengan sisa-sisa kayu atau tanaman mati. Pengendalian kimia menggunakan insektisida sistematik yang disuntikan ke dalam tanah di sekitar tanaman untuk membunuh rayap di bawah permukaan. Selanjutnya ada tikus. Tikus adalah hama yang merusak akar dan batang tanaman kelapa sawit muda. Mereka mengunyah akar dan batang, menyebabkan tanaman menjadi tidak stabil dan dapat roboh. Gejala serangan adalah tanaman muda akan terlihat goyah atau mudah roboh. Pada pemeriksaan lebih lanjut, akar atau batang bagian bawah terlihat terpotong atau terkikis. Adapun pengendaliannya adalah pengendalian fisik, pemasangan perangkap tikus di area perkebunan. Kemudian pengendalian biologis, penggunaan burung hantu sebagai predator alami tikus. Kemudian pengendalian kimia, penggunaan redotisida di sekitar area serangan. Selanjutnya ada belalang. Belalang memakan daun-daun kelapa sawit, terutama di area yang terbuka. Serangan belalang dapat mengurangi jumlah daun produk, mengganggu proses fotosintesis, dan memperlambat pertumbuhan tanaman. Adapun gejalanya, daun-daun yang dimakan terlihat robek atau berlubang. Dalam serangan berat, hampir seluruh daun dapat hilang.
Adapun pengendaliannya, yang pertama pemantauan rutin, pemantauan terhadap populasi belalang di area terbuka atau lapangan. Kemudian pengendalian kimia, penggunaan insektisida kontak untuk membunuh belalang. Kemudian kita masuk kepada jenis penyakit pada tahap TBM. Yang pertama, ada pangkal batang. Busuk pangkal batang adalah salah satu penyakit paling mematikan pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Gnorma bininosae. Penyakit ini menyerang batang dan menyebabkan tanaman mati secara bertahap. Gejala serangan, daun kelapa sawit akan terlihat menguning dan layu, dimulai dari daun tua, batang akan membusuk pada pangkalnya, dan jika diperiksa akan ditemukan pertumbuhan jamur pada batang bagian bawah. Bagian dalam batang menjadi lembek dan mudah hancur. Cara pengendaliannya adalah pencegahan, sanitasi kebun dengan membersihkan sisa tanaman yang mati atau terkena penyakit, karena penyakit ini sering berkembang dari sisa tanaman yang membusuk. Kemudian penggunaan trichordema, jamur antagonis seperti trichoderma dapat digunakan untuk melawan pertumbuhan gidorma di tanah. Kemudian pemantauan rutin, tanaman yang terkena serangan harus segera diidentifikasi dan diisolasi agar penyakit tidak menyebar ke tanaman lain. Kemudian ada penyakit akar merah. Penyakit ini menyerang akar tanaman kelapa sawit dan disebabkan oleh jamur Rigidophorus microphorus. Penyakit ini menyebabkan kerusakan serius pada sistem perakaran, sehingga mengganggu penyerapan air dan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangannya adalah daun mulai menguning, terutama pada bagian bawah, dan tanaman menjadi layu. Akar yang terinfeksi akan dapat membusuk dan berlendir, disertai pertumbuhan miselium jamur berwarna merah. Adapun pengendaliannya adalah pencegahan, sanitasi kebun dengan menghilangkan akar yang terinfeksi dan meningkatkan drainase di sekitar tanaman. Kemudian ada penggunaan trichoderma. Penggunaan jamur antagonis trichoderma dapat membantu mencegah infeksi lebih lanjut. Kemudian pengendalian kimia. Penggunaan pestisida yang sesuai pada tanah atau akar yang terinfeksi. Selanjutnya ada penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun disebabkan oleh jamur Cercospora yang menyerang daun kelapa sawit muda. Bercak daun dapat menyebabkan penurunan kemampuan fotosintesis tanaman. Adapun gejala serangannya adalah muncul bercak coklat atau hitam pada daun muda. Daun yang terinfeksi akan mati lebih cepat, mengurangi produktivitas tanaman. Pengendaliannya adalah penggunaan fungisida, penyemprotan fungisida sistemik pada daun yang terinfeksi. Kemudian pemangkasan daun-daun yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya penyakit akar putih. Penyakit ini menyebabkan akar dan disebabkan oleh jamur Rhiridophorus rhignosus. Penyakit ini menyebabkan pembusukan pada akar dan mengganggu penyerapan nutrisi oleh tanaman. Gejala serangan adalah daun menguning dan layu, terutama pada tanaman yang sudah dewasa. Bagian akar yang akan terlihat busuk dan berlendir dengan miselium berwarna putih yang menutupi akar. Adapun pengendaliannya adalah sanitasi kebun, menghilangkan tanaman yang terinfeksi dan membersihkan area sekitar untuk mencegah penyebaran. Kemudian penggunaan trichoderma, aplikasi jamur trichoderma sebagai agen biologis untuk melawan pertumbuhan jamur patogen. Kemudian ada fungisida. Penggunaan fungisida sistemik pada tanaman yang terkena infeksi. Selanjutnya ada pemberian mulsa. Pemberian mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit. Assalamualaikum Bang. Halo Bang. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Baik, kita lanjutkan. Pemberian mulsa
Pemberian mulsa organik seperti pelepah kelapa sawit atau daun-daun yang jatuh di sekitar pangkal tanaman berguna untuk menjaga kelembaban tanah, mengurangi pertumbuhan gulma, serta menambah bahan organik ke tanah setelah mulsa terurai. Itu adalah beberapa materi tentang tanaman belum menghasilkan atau TBM. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Pemantauan kesehatan tanaman. Tanaman harus dipantau secara berkala untuk memantau tinggi jumlah daun dan kesehatan batang. Bibit yang tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan dan beberapa bulan harus segera diganti. Kemudian evaluasi perawatan. Perawatan seperti pemupukan, pengendalian gulma, dan pengairan harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa bibit mendapatkan nutrisi yang tepat dan bebas dari ancaman hama serta penyakit. Kemudian yang terakhir, pengamatan pertumbuhan akar. Meskipun akar tidak terlihat, pertumbuhan akarnya bisa dipantau melalui tanda-tanda eksternal seperti kesehatan batang dan daun, serta respon tanaman terhadap pemupukan. Baik, mungkin hanya ini materi yang dapat saya jelaskan tentang tanaman belum menghasilkan atau TBM. Kurang kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.